got some motherfucking design on right now. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku rencananya mau ke daerah Caringin. Buat apa sih? Aku mau nengok bayi-bayi temanku. Ini rencananya ada 2 bayi, yang satu ada di Caringin, yang satu lagi ada di Cibuntu. Kira-kira bayi siapa aja ya? Tonton terus videonya ya, say. Ini aku langsung pergi aja pakai Gojek karena Pak Sunya lagi jelong-jelong. Jadi tidak ada yang mengantarkannya. Oke, kita ini jalan dulu menuju tempat yang lebih luas untuk menaik Gojek ya. Ini rencananya aku pergi berdua sama temanku yang satunya lagi. Dia bawa bayi dan aku pun bawa bayi saja. Karena siapa lagi yang menjaga kalau tidak aku bawa. Awalnya aku mau bawa kendaraan sendiri, cuma dipikir-pikir ribet juga. Mending pakai ojek online aja. Terus nanti pulangnya dijemput deh sama Pak Su. Karena kebetulan ini tuh hari Sabtu dan nanti itu malam Minggu. Jadi Pak Su ngajak malam mingguan katanya. Sesekali biar gak bosen terus diam di rumah. Sekedar jalan-jalan aja buat meredakan pening-pening saja. Tidak lebih, tidak ke mal-mal kemana-mana gitu. Cukup berjalan-jalan saja itu sudah lebih dari cukup buat gue. Oke, sedikit cerita. Aku mau menceritakan tentang pertemanan kita ya. Oke, rute sekarang itu aku mau ke rumah temanku yang satunya lagi di daerah Caringin juga, tapi beda desa ya. Terus nanti kita perginya ke Dede Bayi, jadi berdua. Harusnya kita bertiga, cuma yang satunya lagi ada acara, jadi tidak bisa mengikuti acara ini. Oke, gak apa-apa. BTW Besti, bukan Besti sih ya, temen yang selalu kemana-mana. Pas SMA itu cuma berempat. Bukannya kita ganggengan ya, tapi ini yang lebih dekatnya ya. Karena yang lainnya tuh jauh-jauh rumahnya, ada di selatan lah, utara lah, mana lah. Jadi yang deket ya cuma ini. Terus karena dia itu temen SMP juga, jadi kan lebih deket banget ya. Jadi istilahnya meneruskan perjalanan pertemanan kita, tapi kita tambah personil, yaitu ini teman kita yang sedang lahiran, atau lebih tepatnya sudah melahirkan. Tapi kita deket juga, sama semua kelas tuh deket gitu, pernah main bareng. Tidak ada perselisihan atau geng-gengan saling membenci, itu tidak ada ya. Tapi ini lebih tepatnya yang rumahnya lebih dekat dan udah ada ikatan dari SMP gitu ya. Tapi kita berteman sama semuanya, oke? Tidak usah mengira kita geng-gengan. Yes, jadi kita bahas 4 orang ini aja ya. Kita bahas perjalanan kita selama udah sekolah, kita lulus sekolah kita ngapain aja. Terus aku dan teman-temanku siapa yang duluan menikah, oke? Jadi yang pertama menikah itu teman aku yang gak hadir ini, namanya Reni Super ya. Dia suka disebut Reni Super karena emang dia super sumringah dan orangnya itu apa ya namanya, receh lah pokoknya. Kalau lihat dia tuh bawaannya jadi riang gembira. Pokoknya tidak sepi lah ya. Terus yang kedua aku di tahun 2022, dan selanjutnya itu teman aku ini yang baru melahirkan. Baru deh si bungsu nih, keempat dia adalah Fitrianti Upit. Ini kita udah sampai di rumahnya Fitrianti Upit. Kita mau mampir dulu karena udah lama banget tidak kesini. Terakhir itu pas nikahnya di 2021 kalau nggak salah. 2023, mohon maaf. Di 2023 aku terakhir ke rumahnya. Dan itu pun kan semuanya pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, jadi nggak pergu guys. Jadi baru ini deh kesini lagi setelah sekian lama. Karena pas sekolah kalau istirahat atau apa itu pasti ke rumahnya dia. Karena emang dekat sama sekolahan. Dan juga family-nya friendly. Jadi teman aku tuh suka nginep di tempatnya dia. Entah itu udah kerja kelompok ataupun kan ada yang orang tuanya di luar kota. Semuanya ditampung sama dia, oke? Karena family-nya emang benar-benar super baik dan juga tidak membeda-bedakan mana yang ini, mana yang itu. Pokoknya semuanya dirangkul. Oke, lanjut. Ini kita mau pergi ke rumah
bayinya. Kita ini jalan kaki, rencananya kita mau naik angkot di jalan depan Pasar Caringin. Ini kita jalan dulu dari rumah dia, ini sekitar beberapa meter lah ya. Kita ini mau melewati sekolah kita. Kita lihat ya sekolah tercinta bagaimana sekarang, karena sudah lama nih. Ini dia sekolah tercinta. Siapa yang tahu sekolah ini? Ini di mana, coba komen. Bener-bener udah lama banget gak pernah kesini lagi. Terakhir tuh pas mau ngambil ijazah, karena ditagih oleh perusahaan harus ada ijazah, jadi aku pergi ke sini. Tapi sampai sekarang belum lagi ke sini mau, cuma ya jaraknya jauh. Ini juga kan kebetulan aja. Insya Allah lah ya kita nanti main-main ke sekolah kita kalau semuanya ada waktu dan juga ada rezekinya. Amin, semoga secepatnya ya. Oke, dan ini yang bangunan hijau ini juga legend ya. Ini restoran tempat kita istirahat, tapi kemarin nyatanya tutup. Gak tahu emang tutup permanen atau emang tutup weekend aja. Oke, ini angkotnya udah dateng. Kita langsung naik saja menuju Blok Kupat. Ada yang tahu Blok Kupat? Kalian di mana? Boleh ya, boleh. Langsung komen aja. Tapi bohong, jangan deh. Jangan komen di akun aku ya. Komen aja di akunnya @halilintar. Oke, perjalanan sekitar adalah ya 10 menitan. Ini sebenarnya bisa motong tadi jalan kaki, cuma ya panas, kasihan lah ya anak-anak. Jadi kita memutuskan untuk naik angkot dulu, meskipun harus ngelilingin dulu ke jalan Ki Haji Wahid Hasim. Walaupun sebenarnya kalau jalan kaki pun tadi motong, tetap harus naik angkot. Cuma bedanya kalau naik angkot dari yang tadi kita naik itu keliling dulu ke Jalan Kopo. Kalian tau lah ya stopan Kopo itu di mana. Nanti ada perempatan antara yang mau ke Cipaduyut, ke Kopo, terus terusan Kopo dan juga ke Jalan Caringin. Kita belok ke Jalan Caringinnya. Terus nanti lurus aja ikutin jalan dan udah deh, ini nyampe guys. Kan bentar banget kan, cuma 10 menitan lah ya. Kalau jalan kaki tuh bisa banget. Pas sekolah kita selalu jalan kaki, pernah sih, nggak selalu tapi pernah. Emang ya kan lagi kuat-kuatnya ya kalau sekolah tuh, jadi bisa. Kalau sekarang mana bisa, udah ibu gini naik tangga sebentar aja udah hahe, apalagi jalan jauh ya. Oke, kita ini udah sampai gangnya dia. Di depan itu rumahnya yang warna abu. Kita jalan-jalan karena emang ini rumah barunya dia. Aku belum pernah kesini, yang dulu mah pernah, cuma yang sekarang yang baru belum pernah. Tapi ini berhadap-hadapan sebenarnya, cuma ini bangunan baru saja saya kesini. Assalamualaikum, ada gak ya orangnya? Kayaknya ada deh. Kita masuk aja karena udah dipersilahkan masuk. Dan ternyata ini keluarganya and family-nya lagi masak-masak karena katanya mau marhaban nanti sore malam deng katanya, tapi kita kan nggak tahu ya, jadi ya masuk aja lah ya. Mana dia ya, kita cari dulu nih bayi di mana, ada suaranya tapi ini ruangannya banyak. Dan ternyata di sini menyempil bayi kecilku. Ini dia Salsabila Elovi dan juga bayi kecilnya yang baru lahir 3 minggu yang lalu. Kenapa aku baru kesini sekarang? Tadinya kita rencana itu sebelum tahun baru kita mau kesini, cuma akunya pulang kampung dulu, jadi kita memundurkan waktu dan sekaranglah kesini. Dan by the way, ini semua bayi-bayi kita ini cewek semua, mulai dari Reni, terus Upit, aku, dan juga sekarang Salsa juga cewek. Dulu aku dan Reni juga punya anak cowok sebenarnya, cuma qadarullah, Allah lebih sayang mereka, jadi ya bukan rezekinya mungkin ya. Dan hadirlah ini bidadari kecil, semuanya cewek nih, mau menyaingi emak-emaknya sebentar lagi. Dan tidak terasa ya, ini anak gue udah 8 bulan lagi. Perasaan baru kemarin dia sebiji cengek, sekarang udah pusing ngejar dia karena emang udah gak mau diem banget. Tapi alhamdulillah ya, dia bertumbuh kembang dengan sangat baik dan sehat alhamdulillahnya. Dan itu adalah Hapya Jia, itu anak dari Fitrianti Upit, sekarang umurnya 4 bulan, mau ke 5 bulan ya.
Dia itu sama-sama sumringah nih sama anak gue. Senyum mulu, gulanya sekilo, Bo. Yang jadi emaknya ikut seneng karena anak-anaknya tidak rewel. Kalau dibawa kemana-mana tuh nyantuy gitu. Ya paling gitu, gak mau diem, semua pengen dipegang. Tapi kan gak apa-apa, namanya juga ini toddler, pengen mengenal banyak-banyak hal gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memahami kebutuhannya. Begitu ya bunda. Ini kita disuguhi bakso guys. Harusnya kita yang bawa nih makanan buat busui, tapi kita malah disuguhin. Tapi ya gimana ya, secara tamu gitu ya kata dia. Tapi kita gak mengharapkan itu. Tadinya kita mau beli sendiri, cuma ya dia mengerti mungkin ya, tapi kita mau ganti tadinya, tapi dia nggak nerima. Tapi alhamdulillah ini rezekinya. Dan ngomong-ngomong, ini bakso enak banget definisi bakso yang saya cari-cari gitu ya. Sekarang kan banyak ya bakso yang beranak, terus yang merecon gitu. Saya kurang suka lah ya. Aku lebih suka yang kayak gini nih, yang emang gerobak, yang pokoknya bakso urat, terus bihun sayur togenya tuh fresh gitu. Lebih suka yang gitu, pokoknya seger lah, pokoknya enak. Saking enaknya gue ini minta bungkus buat ya siapa lagi kalau bukan Paksu ya, karena kalau aku pulang selalu nanya, "Mah bawa apa hari ini?" Jadi aku menghidangkan diriku sendiri buat membeli tanpa diminta. Tentunya dia akan memakan semuanya yang aku bawa gitu guys. Dan ngomong-ngomong, ini anakku juga kenapa suka bakso ya, tapi aku nggak pakai micin ya, ini cuma baksonya aja, aku empe sedikit-sedikit nih. Dia suka, kenapa ya anak sekarang suka yang ada rasanya gitu. Dia kalau bubur justru tidak maunya itu tahu, kentang, tapi gak apa-apa kan, sehat. Kalau kentangnya sama saja dengan nasi gitu ya, karbo. Kalau makanan anak aku tidak terlalu dipikirkan, apapun dia yang mau aku kasih cicip, karena kalau terlalu dipikirin malah jadi stres guys. Jadi akunya nggak konsen, kadang baby blues lagi, pokoknya bebaskan saja ya maunya dia apa. Tapi aku seringnya sih ngasih kentang biar ya ada karbonya aja masuk gitu. Kadang telur, apa tuh proteinnya gitu ya. Kalau ayam kan ada serat-seratnya ya, takutnya dia belum bisa nelen dan nyelap gitu di tenggorokan kan gak lucu. Tapi tenang, kalau dikira aku suka ngasih micin atau makanan yang gurih, itu tidak ya guys. Ini cuma mencicipi aja, di tetel aja ke lidah, udah nggak dikasih lagi, nggak banyak gitu, cuma satu kali aja gitu, cuma menyicipi saja agar karena kan anak-anak itu kalau lihat kita makan ya selalu nyam, dikira mau kan ya, bisa ngelai guys. Jadi ya sedikit saja lah, tapi tidak diberikan gitu. Tetap makanannya makanan bayi ya, cuma ya sesekali kalau dia mau gitu ya, kayak yang penasaran bolehlah sikit-sikit ya. Oke, kita lanjut ini makan sosis Solo. Ternyata enak juga ya ini sosis Solonya. Segini harganya 2.500-an guys. Yang mau boleh ya langsung aja messenger ke aku, nanti aku pesenin. Tapi khusus yang deket-deket saja ya, tidak menerima luar kota ataupun luar pulau, karena keburu basi atau guys di jalan. Jadi yuk yang mau gaskeun, ayo chat aku, boleh lah ya. Aku mau just tip nih, sosis Solo just tip by NH. NH atau apa ya, Ainun NH. Kok jadi promosi, gimana ya. Dan tidak terasa kita udah ngobrol-ngobrol, makan-makan, berbincang masa lalu. Waktunya sudah habis guys, karena aku ada rencana lagi, ada bayi satu lagi yang harus ditengokkan di Cibuntu. Jadi mari kita. Halo guys, kita mau pulang. Udah lihat bayinya. Terima kasih. Sehat semuanya. Dadah. Masih emas. Mas, baksonya berapaan? Anu gede 10, anu sedang 5.000, anu kecil 1.000-an. Pengen yang sedangnya, tapi jangan pakai apa-apa. Boleh. Di dua. Yang sedangnya polos. Pisang Yang sedangnya 2. Yang kecil itu berapa? 1.000-an. Yang kecilnya 10. Mana itu tadi ku
Ya, Ya itu dia itu lihat. Senyumnya. keruh ini ya.